Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, hari ini Litbang Kompas merilis survei Pilkada Jawa Barat 2024 yang diselenggarakan pada 1 hingga 9 November 2024. Pilkada Jawa Barat ini saudara diikuti oleh 4 pasangan calon, yakni Paslon nomor urut 1 Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina, dan Paslon nomor urut 2 JJ Wiradinata berpasangan dengan Ronald Surapraja, kemudian Paslon nomor urut 3 Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi, serta Paslon nomor urut 4 Dedi Mulyadi berpasangan dengan Erwan Setiawan. Survei ini saudara dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1 hingga 9 November 2024. Kepada 630 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Tingkat kepercayaan survei ini saudara mencapai 95%, di mana margin of error penelitian kurang lebih 3,9%. Survei ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Simak selengkapnya terkait dengan hasil survei ini di Litbang Kompas, di Harian Kompas dan laman kompas.id. Dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, 4,1% responden menyatakan dukungan pada Paslon Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina. 4,6% memilih Paslon JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja, sementara 9,0% responden memilih Paslon Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi, dan 65,0% responden memilih Paslon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Sementara saudara, 17,3% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Kemudian survei Litbang Kompas juga memperoleh data sebaran dukungan pemilih sejumlah parpol di Pilkada Jawa Barat 2024, saudara. Mulai dari pemilih Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Kita akan perjelas dari masing-masing partai, saudara. Sebaran dukungan pemilih dari PKB di Pilkada Jawa Barat ini sebanyak 16,7% responden memilih pasangan nomor urut 1, kemudian 2,8% responden memilih Paslon JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja, lalu 13,9% responden memilih pasangan nomor urut 3 Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi, dan 5,6% responden memilih Paslon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Sementara 11,1% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kita bergeser ke sebaran dukungan pemilih dari Gerindra, saudara. Di Pilkada Jawa Barat 2024, saudara, sebanyak 1,9% responden memilih Paslon Acep Adang Ruhyat atau berpasangan dengan Gitalis. Kemudian 4,5% responden memilih Paslon nomor urut 2 JJ Ronald. Lalu 9,0% responden memilih Paslon Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi, dan 72,9% responden memilih Paslon Dedi dan Erwan. Sementara 11,6% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Selanjutnya kita ke sebaran dukungan dari pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilkada Jawa Barat 2024. Sebanyak 0% responden memilih Paslon Acep dan Gita. Kemudian 10,6% responden memilih pasangan nomor urut 2 JJ Ronald. Lalu 1,5% responden memilih pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi. 77,3% responden memilih Paslon Dedi Erwan. Sementara 10,6% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kita bergeser ke pemilih dari partai selanjutnya, saudara. Dari Partai Golongan Karya, kita melihat di sini untuk pasangan nomor urut 1, yakni responden memilih pasangan Acep dan Gitalis sebanyak 3,4%. Dan pada pasangan nomor urut 2 di sini, JJ dan Ronald 4,5%, sedangkan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi 3,4%. Untuk pasangan nomor urut 4 Dedi Erwan sebanyak 69,7%, sedangkan 19,1% ini masih belum tahu dan belum menentukan pilihan. Nah, kita bergeser ke partai lainnya, saudara. Dari Partai Nasdem di Pilkada Jawa Barat,
Sebanyak 10,0% responden memilih paslon Acep dan Gita, kemudian 20,0% responden memilih paslon JJ Ronald, sebanyak 10,0% responden memilih pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi, 55,0% responden memilih Dedi dan Erwan, sementara 5,0% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kita bergeser ke partai lainnya, saudara, dari Partai Keadilan Sejahtera di sini atau PKS, di mana kalau di Pilkada Jawa Barat sebanyak 4,6% responden memilih paslon Acep Adang dan juga Gitalis Dwi Natarina, kemudian 1,5% responden memilih JJ Ronald, lalu 29,2% responden memilih pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar. 50,8% responden memilih paslon Dedi Mulyadi dan Erwan, sementara 13,8% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kita ke sebaran dukungan pemilih dari partai selanjutnya, saudara. Dari Partai Amanat Nasional, di sini 0% pemilih pemilih 0% untuk memilih pasangan nomor urut 1 Acep dan Gitalis. Kemudian sama dengan halnya untuk paslon nomor urut 2, kita bergeser ke paslon nomor urut 3. Di sini sebanyak 4,5% memilih pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi. Sementara untuk pasangan nomor urut 4 Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di angka 81,8%, sisanya 13,6% tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Sementara untuk partai selanjutnya, saudara, kita akan bergeser ke Partai Demokrat, di mana untuk paslon nomor urut 1 responden sebesar 0% memilih pasangan nomor urut 1 Acep dan Gitalis. Dan untuk pasangan nomor urut 2 sama, sementara untuk pasangan nomor urut 3 Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi di angka 5,3%. Untuk paslon nomor urut 4 Dedi Erwan sebesar 78,9%, sementara untuk yang masih belum menentukan pilihan dan juga masih belum tahu sebesar 15,8%. Dan kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Litbang Kompas terkait survei Pilkada Jawa Barat 2024 bersama dengan Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Kita akan mengundangnya bersama dengan kami. Kita akan bahas dan kulik-kulik bersama. Selamat pagi Mas Rangga. Selamat pagi Mbak Nani. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah bersama dengan kami di studio Kompas TV. Kita akan bahas terkait dengan hasil survei Pilkada Jawa Barat 2024 ini. Bisa digambarkan ini bagaimana cara bacanya dan juga maknanya seperti apa Mas Rangga? Ya, jadi yang pertama memang kita bisa lihat ya dari sini bahwa tangkapan terakhir ya di awal November ini situasi peta elektoral di Jawa Barat itu sudah relatif mengerucut begitu ya ke satu paslon, yaitu Pak Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Memang ketika kita lihat juga yang belum menentukan atau tidak menjawab ya tidak tahu itu sudah relatif kecil ya, 17,3%. Ini kurang lebih mirip dengan angka orang-orang yang mungkin tidak memilih atau golput di pilkada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang sudah relatif lebih firm lah menjelang pemilu. Oke. Ini kalau kita bisa melihat angka untuk pasangan nomor urut 4, Dedi dan Erwan, ini lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga paslon lainnya. Kenapa bisa demikian Mas Rangga? Ya tadi mungkin salah satu puzzle untuk menjawab pertanyaan itu ya. Yes. Itu di bagian tadi bagaimana sebaran konstituen dari partai-partai pengusung ini tersebar gitu. Okay. Kalau tadi kan kita lihat memang pertama Pak Dedi dan Pak Erwan ini kan didukung oleh koalisi yang relatif besar begitu ya. Koalisi Kim 9 partai dan di dalamnya ada partai-partai yang suaranya di pemilu legislatif Provinsi Jawa Barat kemarin itu relatif tinggi ya. Nah dari situ suara yang mengalir ke Pak Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ini relatif solid begitu ya. Tadi di partai pengusungnya sendiri itu mayoritas jadi di atas 50% sudah mengarah ke paslon tersebut gitu. Dan ini trennya memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan paslon-paslon lain begitu. Kalau kita lihat memang Pak Acep Adang Ruhyat dengan Ibu Gitalis ini kan hanya diusung oleh satu partai begitu, PKB, dan sama juga dengan Pak JJ dan Pak Ronald yang didukung oleh PDIP saja begitu. Nah ini sudah didukung oleh satu partai, dukungan dari konstituen mereka pun relatifly kurang solid begitu ya, mengalir ke masing-masing paslon. Yang menarik juga adalah bagaimana
pasangan nomor urut 3 ini ya, Pak Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie ini yang juga relatif sulit untuk mengonsolidasi basis suara mereka begitu. Oke, yang menarik di Pilkada Jabar ini kan, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan Kimples, di sini kan memang mereka punya jagoannya masing-masing begitu. Tapi tadi kalau melihat dari persebaran dari parpol sendiri, memang kebanyakannya lebih tinggi atau dibandingkan dengan ketiga paslon lainnya adalah untuk pasangan nomor urut 4 sendiri. Sebenarnya apa yang menyebabkan suara-suara ini mungkin bahkan di sebagai contoh misalkan di PKB itu juga ternyata menunggu pasangan nomor urut 4. Ini kenapa bisa demikian, Mas Rangga? Yang pertama memang kalau kita merujuk pada pemilu sebelumnya ya, itu Pilkada di Jawa Barat ini kan secara tradisional itu terutama 2018 ya, itu kan relatif cukup ketat lah begitu. Cukup ketat, waktu itu Pak RK dengan Pak UU itu kan 32%, dan disusul oleh Pak Ajat sama Pak Ahmad Saiku ya waktu itu 28%. Nah ini memang lanskap yang agak beda nih Mbak. Nah bisa jadi pertama memang faktor kuatnya mesin partai, terutama mungkin Golkar dan Gerindra begitu ya di Jawa Barat yang secara dari pemilu 2019 kemudian 2024 kemarin itu cukup sukses di provinsi ini. Nah itu bisa jadi modal elektoral yang besar juga kan Mbak. Jadi infrastrukturnya tuh sudah lebih mantap begitulah. Dan yang kedua memang pada akhirnya tadi ya kan setiap dari paslon ini mungkin punya basis-basis sendiri secara geografi juga begitu. Nah salah satu hal yang menarik juga di PKS ini kita lihat mungkin PKS ini kan punya basis yang cukup besar sebenarnya di daerah-daerah yang urban begitu ya. Taruhlah misalnya daerah Depok, kemudian Bekasi begitu. Nah mungkin di sini daerah-daerah yang secara tradisional itu sudah relatif kuat, nah itu belum, mungkin suaranya masih terbelah begitu di situ. Itu yang jadi alasan juga kenapa PKS ini suaranya relatif terbelah begitu ya, nggak utuh masuk ke Pak Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Oke, kita kembali lagi ke angka ini Mas. Ini bisa seperti ini apakah juga karena cara berkampanye di media sosial atau apa yang mereka lakukan ataupun ada terkait dengan kultur mungkin yang menjadi salah satu faktor? Kalau misalnya kita coba lakukan pendalaman ya Mbak, kalau kita coba bandingkan antara tiap paslon dari hasil tangkapan kita, mungkin tadi belum ditunjukkan ya, tapi dari hasil tangkapan kita yang lebih agak dalam itu memang terlihat ada pendekatan yang berbeda dalam hal sosialisasi politik begitu ya. Di 3 paslon nomor 1, 2, 3 itu memang relatif lebih dominan di media luar ruang seperti baliho, kemudian spanduk begitu ya. Dan kemudian mungkin media yang lebih konvensional. Sedangkan di paslon nomor urut 4 ini Pak Dedi dan Pak Erwan itu pengenalannya, jadi sebagian besar dari masyarakat Jawa Barat itu mengenalnya justru lewat media sosial begitu. Nah ini juga mungkin karena Pak Dedi dan Pak Erwan ini relatif lebih aktif begitu ya. Dan bahkan sebelum masa kampanye dan masa pencalonan tuh sosok-sosok itu sudah relatif muncul begitu Mbak di media sosial. Oke, itu tadi ya, berarti di garis bawahi sepertinya untuk outdoornya ya malah lebih menarik mungkin untuk di masyarakat Jawa Barat. Nah kalau yang masih belum menentukan, yang tidak tahu menjawab, ini gimana nih Mas untuk kemungkinan untuk orangnya untuk apa namanya yang masih undecided ya, yang masih belum menentukan pilihan itu memang relatif tidak terlalu besar di sini ya kalau kita bandingkan dengan beberapa provinsi yang kita coba tangkap kemarin. Nah bisa jadi suara-suara yang belum terkonsolidasi ini ya, yang masih belum teryakinkan ini bagian dari masyarakat yang memang cukup kritis begitu ya. Mereka masih akan menunggu, nanti kan ada debat di tanggal 19 kalau nggak salah. Itu mereka masih menunggu kira-kira bagaimana debat itu berjalan, gagasan apa yang kemudian muncul, dan itu menjadi bahan pertimbangan mereka juga nanti ketika memilih. Tapi memang angka ini mungkin ya tidak akan terlalu jauh dari mereka yang bisa jadi tidak punya kesempatan untuk memilih nanti. Ya, resiko-resiko itulah. Nah oke, menarik. Nah setelah ini juga ada yang lebih menarik lagi nih tentunya, tapi kita tahan dulu saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.